ada di momen kayak aku harus mencari pasangan yang pinter, yang bla 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 gitu-gitu kan, yang bisa membimbing aku secara ilmu apa-apa gitu kan. Tapi ternyata aku nggak butuh itu gitu loh. Aku cuma sekedar butuh untuk ketawa tiap hari aja gitu. Dan itu justru bikin otak aku fresh, aku bisa berpikir lebih jernih gitu loh, nggak emosional gitu. Karena happy, perasaannya tuh happy gitu. Aku ya sekarang ya. Apa sih tantangan tersulit yang pernah kita jalanin dan bikin kita jadi semakin dekat? Pas ngurus nikah sih menurut aku. Gila sih itu tantangan kita waktu mau ngurus nikah. Ingat gak sih? Kayak kita kan bener-bener datang di keluarga yang secara finansial tidak mensupport kita lah, bisa dibilang kayak gitu kan. Kita kayak bener-bener ngurus pernikahan kita tuh kan bareng banget berdua doang gitu kan. Terus kayak kita sempet udah ada tabungan sekian, terus di momen itu bapak kamu sakit kan, masuk rumah sakit gitu. Jadi kayak tabungan kita bener-bener kepakai buat situ semua. Terus habis itu kita nol lagi, mulai dari nol lagi. Terus habis itu tiba-tiba aku yang masuk rumah sakit. Ingat gak? Aku tuh kan kayak 20 tahun lebih aku tuh gak pernah masuk rumah sakit. Tapi kayak 3 bulan sebelum kita nikah aku dirawat gitu kan. Banyak banget lah di momen itu kayak finansial sih. Kayak kita selalu diuji finansial deh. Iya gak sih? Iya, makanya kita bukan dari keluarga yang Abu Rizal wah, Bakri. itu kayak bener-bener apalagi gitu. Itu tuh stresnya tuh kerasa banget sih di situ tuh. Di momen itu kayak kita ngumpulin uangnya tuh kayak orang gila, kita kerja kayak aku juga masuk rumah sakit salah satu karena aku kan ngambil banyak buat freelance kan, buat biar aku bisa kita tetap nikah dan kita tetap kita tetap bisa membiayai rumah sama mobil kita kan gitu. Itu tuh bener-bener bikin wah, kesehatan kita ini. Terus kamu juga 2 minggu sebelum nikah kamu sakit juga kan ya? Iya. Iya kayak gitu. Di situ apa aja aku jadi duit loh. Itu aku ingat banget. Sampai ada yang nawarin bikin surat izin ke polisi, ya kan? Aku jalanin sampai apa tuh udah sampai sono kan. Kamu ingat kan yang kamu sakit itu pas buat kamu sakit. Udah gitu ternyata surat izinnya udah dibikin sama IO-nya. Ya kan ya, sedangkan aku kayak ngerasa oknum ya kan. Untungnya aku pintar ngebalikin situasi, jadi polisinya juga iya mas, Tapi ya kamu kan di ya. momen itu nggak dibayar kan jadinya? Ya jadi nggak dibayar juga. Udah gitu kamu sakit, ya kan ya. Tau gitu aku kan mikirnya kan ngejemput kamu aja. Nah, itu tuh kerasa banget sih itu mendekati kita mau nikah. Kayak wah, itu tuh berapa puluh juta kita kumpulin dalam berapa bulan doang ya ibaratnya waktu itu ya. Gitu. Dan tapi ternyata bisa kok. Itu sih juga. Yang bapakku sakit juga itu. Bapakku sakit terus kamu nemenin. Nah itu tuh ya aku yang ngerasa udah sih ini. Gitu loh. Makanya kita nikah. Semakin dekat ya emang mungkin ya jatuhnya kalau kata ini reak-reak kecil lah. Masalah reak-reak kecil aja. Tapi kita bisa hadepin. Walaupun secara orang lihat besar mungkin itu masalah besar. Tapi kita menanganinya dengan ya itu masalah kecil gitu. Ingat berat banget ya, tapi kita pas ngejalanin itu kayak bercanda-canda aja tetep ya gitu. Kayak nggak ngerasa itu tuh berat gitu tuh. Gitu. Pas udah diingat-ingat lagi, anjir kok bisa kita kayak gitu ya, dipikir-pikir ya gitu. Kayak ini aja kan hitungannya kita kan banyak tanggungan kayak aku mau umroh, kita harus biayain. Terus apa tuh isi rumah. Tapi kan kita bisa ngejalanin ya kan, bisa apa tuh maksudnya step by stepnya gitu, prosesnya kita lakuin segala macem, maksudnya penderitaan-penderitaannya gitu, ya udah kita jalanin aja. Buat orang lain gede ya kan, kita juga gede, cuman karena kita ketawa-tawa santai-santai ya nggak berasa ketutup tuh, stres-stres itu ketutup gitu. Nah itu tuh yang aku senengin sih sama kamu tuh, jadinya kayak ngerasa gitu. Nah ya Menikah itu menyenangkan kalau Naya lah istrinya. Anjay. oh jangan gitu, nanti orang-orang pengen nikah sama aku jadinya. Masa gitu ya kan? Nanya seru gitu. Kalau kayak menikah itu menyenangkan kalau kita menemukan pasangan yang tepat sih, yang sefrekuensi. Ya maksudnya ini secara garis besarnya gitu kan. Gitu. Karena menurut aku memiliki pasangan yang sefrekuensi itu penting banget tau. Dan setara. Sumpah setara tuh menurut aku penting banget. Kayak setara dalam hal pendidikan, terus ekonomi gitu, pergaulan menurut aku tuh harus setara gitu. Karena sedikit aja ada perbedaan bisa potensi menjadi masalah gitu loh. Menurut aku sih. Yang frekuensi juga penting. Iya. Kan aku kan makanya waktu itu udah pernah bilang kan sama kamu. Kalau misalnya aku tuh mungkin bukan muka ya aku yang pertama kali itu. Karena ini nih diajak ngobrol berat bisa, ringan bisa, ini bisa ya kan. Dulu tuh kan mantan aku kan cantik-cantik. Tapi bodoh gitu. Berarti yang gue butuhin tuh bukan cantik. Tapi pintar. Ya kamu lah Naya. Itu justru aku kebalikan loh. Kata mantan kamu pinter-pinter ya. Ketemu aku yang bodoh tapi ganteng. Iya. Maksud aku justru kebalikannya.
Aku tuh pernah ada di momen kayak gue harus mencari pasangan yang pinter, yang harus ini gini gitu kan. Disclaimer dulu, nggak semua mantan aku cantik. Ada yang jelek. Iya, jadi kayak ada di momen kayak aku harus mencari pasangan yang pinter, yang bla 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 gitu kan, yang bisa membimbing aku secara ilmu apa-apa gitu kan. Tapi ternyata aku nggak butuh itu gitu loh. Aku cuma sekedar butuh untuk ketawa tiap hari aja gitu. Dan itu justru bikin otak aku fresh, aku bisa berpikir lebih jernih gitu loh, nggak emosional gitu. Karena happy, perasaannya tuh happy gitu. Tapi kalau kamu mau tahu ya, kadang kalau misalnya aku kayak ngerasa, oh penghasilan aku berkurang nih, ya kan ya. Itu aku di dalam hati tuh gimana ya caranya ya gue biar bikin ketawa Naya terus. Aku mikir gitu supaya kamu seenggaknya misalnya aku ngasih kamu sayang, misalnya kalau misalnya aku ngasih kamu 500.000 pulang nih, sayang nih 500.000 tas aja ya kan ya, terus abis itu kan aku langsung tidur kalau nggak nonton ya kan. Nah kalau misalnya kalau kamu ngeliat ya aku misalnya ngasih sayang ini hari ini cuma dapat 200 ya kan, terus aja pasti aku banyak ngelawaknya. Gitu ya. Iya maksudnya 300, misalkan 500 biasanya ngasih, terus jadi 200, nah 300-nya itu seenggaknya aku ngelawak lah buat kamu gitu loh. Biar kamu senang. Seenggaknya kamu nggak ada celah nih buat kamu ngomongin itu, aku ngejaga itu sih. Sebenarnya kayak setelah kita pindah ke rumah baru kita nggak pernah berantem yang gitu-gitu ya. Karena waktu itu udah di apartemen itu yang clear lah. clear. Gitu. Kan kamu juga selalu bilang kan kayak aku tuh nafkain kamu pakai humor, sayang gitu kan. Iya kan? Dinafkain pakai kayak gitu. Apa yang akan paling kamu kangenin kalau aku pergi duluan? Semuanya lah, sosoknya gitu loh. Kayak aku pasti bakal kayak, ya Allah kayak gue mau cerita ke siapa gitu loh. Itu pasti kayak gitu. Sosoknya bener-bener semuanya gitu. Malah justru aku ya ngebayangin kalau aku meninggal. Kalau gue meninggal, Naya sedih kali ya. Kan bikin dia ketawa mulu ya kan ya. Pasti dia kalau misalnya sama cowok lain, ini nggak gue temuin nih di Ahmed nih ya kan ya. Pasti gitu kan. Pasti dia ngerasa, wah biasanya Ahmed kalau mau sholat ngajak gue ngobrol dulu nih. Habis itu dia sholat. Nah itu tuh aku bisa mikir kayak gitu. Nggak pernah aku mikir kalau misalnya, wah kalau Naya duluan gimana ya. Aku nggak pernah mikir tuh. Tapi Gitu. kalau aku duluan kamu nikah lagi nggak? Kalau kamu duluan, kagak tahu ya maksudnya ya. Kalau nikah lagi atau enggak ya. Jangan nikah lagi lah. Bahkan jangan meninggal Ya, juga ya. ya iya makanya sehat-sehat, jangan bukan itu. Makanya sehat-sehat kita gitu. Kamu juga olahraga gitu. Seenggaknya diet lah dikit. Pokoknya kalau bisa jangan meninggal dulu. Janganlah, kan masih ada orang tua kita yang mesti kita Ada sampai tua bahagiain. ya. Iya, masih ada cicilan yang mesti kita selesain. Masa iya cicilan kita Lunas tau kalau ada yang meninggal. nggak juga lah, maksudnya pasti diambil sama orang gitu loh. Aku selalu ngebayangin aku meninggal duluan gitu loh. Kesian juga ya kalau misalnya Naya ini ya gitu. Karena aku mikirnya apa lebih baik Naya duluan ya gitu ya. Kamu mau nikah lagi ya? Enggak. Ih, masa kamu mikirnya nikah lagi sih? Kacau nih orang ini. Kamu mau nikah lagi nggak kalau? Ya nggak tahu ya maksudnya ya kan ya. Kan gini ya, aku aja mikir ya, aku meninggal aku mikir kamu pasti nikah lagi gitu loh. Cuman ada satu hal yang pasti kamu nggak, ya pasti aku mungkin kamu harus nikah lagi sih. Nggak mungkin kamu sendiri terpuruk gini ya nih. Terus ada apa tuh namanya ditanya sama teman, gitu-gitu nggak mungkin lah gitu loh. Kamu harus nikah lagi kalau aku sih, ya kan ya. Makanya kadang aku mikirnya kalau aku yang meninggal kamu gimana ya, kesian juga gitu loh. Pasti kamu mikirnya, wah ini Ahmed biasanya yang nyuci apa. Aku juga nyuci. Iya maksudnya kamu nyuci, maksud aku biasanya si Ahmed yang nyuci nih, si dia nggak nyuci, si cowok ini gitu loh, yang suami kamu. Nggak maksudnya, iya kalau misalnya ada orang lain gitu pas aku misalnya udah nggak ada atau kayak gimana gitu ya kan ya. Wah nih si Ahmed biasanya dia kerja keras, si Ahmed biasanya nggak ngebentak-bentak dia. Kadang aku suka sedih tuh. Mungkin aku kan nggak tahu ya hidup setelah mati tuh apa tuh ya kan. Apakah aku bisa tahu apa yang kamu rasakan kan kayak gitu. Jadi aku lebih baik mikir sekarang, kasihan juga ya dia kalau misalnya nanti dia dibentak-bentak sama laki. Kalau misalnya itu itu jadi motivasi aku juga supaya aku kalau misalnya naik mobil pelan, supaya aku kalau misalnya berbuat apa-apa mikir dulu biar nggak celaka gitu loh. Aku bersyukur banget ada kamu di hidup aku. Aku mau berterima kasih karena kamu lucu sih. Aku berterima kasih banget tau. Karena kayak menurut aku tuh lucu tuh bener-bener pondasi rumah tangga kita banget gitu loh. Kayak mau ada masalah apapun, terus mau ada orang ngeselin kayak gimana pun, kalau kitanya lucu, selesai masalahnya, bener-bener selesai itu gitu loh.
Jadi aku sangat berterima kasih untuk kamu yang selalu lucu sih. Sama-sama Naide bisa. Tolong dipertahankan terus ya. Sama-sama Naide bisa. Harus lucu terus. Aku bersyukur banget ada kamu di hidup aku. Aku mau berterima kasih karena kamu sudah selalu menolong aku. Dalam arti kamu selalu nge-backup aku. Apa yang aku butuhin kamu ada. Apa yang misalnya aku nanya apa-apa kamu selalu ngejawab. Kalau misalnya aku butuh makan sayang, kamu masakin kadang. Walaupun juga kadang kita, tapi yang di situ dah, yang momen-momen kecil itu, karena aku kan, kamu tahu sendiri kan aku kan baperan orangnya. Dikasih perhatian kecil aja pasti aku ngerasa gitu. Nah, gitu ya kan ya. Terus kalau misalnya itu cewek lain ngasih perhatian kecil gimana? Kamu masa gitu juga? Ya tahu sih, tapi kan aku baperan sih gitu loh. Ya makanya aku kadang udah ngasih barrier duluan ke misalnya ada nih cewek nih yang kelihatannya suka sama aku nih. Ya kan terus aku kayak ngerasa, ya dari itu aku jauhin. Terus kamu mau gitu nggak? Apanya? Oh gini enggak. Masih banyak yang kurang dari aku, makanya aku mau minta maaf karena mungkin aku karena pemikiran aku materialistis ya. Jadi aku kayak ngerasa belum mendominasi kebutuhan secara material ya. Selama ini kan masih 50-50 kan. Aku ngebantu kamu sampai aku ngerasa aku juga nggak terpenuhi gitu loh ini aku, karena aku harus ngimbangin kamu gitu. 50% kamu tuh 100% aku gitu loh. 50% kamu itu dalam materi itu 100% aku. Jadi aku makanya kan aku kalau misalnya apa-apa aku masih nggak punya apa-apa gitu. Jam tangan masih kamu pakai, terus juga aku nggak ngurus apa tuh badan, nggak ngurus baju. Untungnya kan aku ngerasa diri aku kan ganteng ya. Jadi aku kayak nggak ngerasa mesti beli punya baju, punya batu yang bagus, punya celana yang bagus ya kan ya. Nah itu tuh aku masih harusnya kan aku bisa 100 penghasilan kamu 100, ya aku juga bisa ngasih kamu sesuai penghasilan kamu yang 100 itu gitu loh. Itu sih yang aku baru mau minta maaf sama kamu, terus sama ya masih mungkin belum ya. Mungkin belum aku di posisi yang aku bisa nge-cover semua gitu. Aku bisa nge-cover diri aku bisa nge-cover kebutuhan kamu semua gitu. Aku minta maaf itu. Nggak ada aku, style kamu absurd sih. Kenapa? Style kamu absurd sih kalau nggak ada aku. Nih jangan nih, baju aku yang beliin. Iya. Jam aku yang beliin, aku yang pilihin. Cincin juga. Iya. Sepatu juga. Betul. Kaos kaki aku itu semua. Kan? Ini celana emak aku. Ya kan ya. Legging emak. Legging ibu-ibu kamu pakai. Iya. Nah itu aku kayak ngerasa aku minta maafnya di situ. Tapi aku bisa denial juga kan itu. Ya kan ya. Mungkin karena itu selalu 50-50 itu kita nggak pernah ada satu di antara kita yang lebih dominan gitu. Dan aku juga harusnya kan laki-laki yang dominan ya secara finansial ya kan. Nah di situ aku ngerasa mungkin karena itu juga aku jadi kayak ngerasa lebih sayang sama kamu, lebih cinta sama kamu gitu. Jadi nggak ada egoisme sendiri di dalam diri aku gitu. Wah kan ini kan udah semua gitu. Mungkin kalau misalnya aku dikasih sama Allah, nih Met duit buat lu segini tas aja ya kan ya. Mungkin aku bisa sombong di situ, bisa ego aku bisa lebih gitu. Emang harus butuh proses supaya aku selalu ingat jasa-jasa kamu gitu. Ke aku. Laki-laki tuh pride-nya di uang ya? Di uang. Pride laki-laki itu di uang. Kalau uang dia banyak tuh apalagi bisa nganin lu kayak ngerasa bangga aja. Kamu misalnya ngelihat wah pengen beli ini tuh terus aku kan ngerasa nggak mampu gitu buat belinya. Nah itu kayak ngerasa gila gue sebagai laki kecewa banget gitu. Jadi treadmill warna pink. Ya insya Allah ya. Tapi aku justru kayak nggak mempermasalahkan itu sebetulnya gitu. Kayak kamu nggak perlu meminta maaf akan hal itu karena aku tidak mempermasalahkan itu sama sekali. Pun memang pekerjaan aku mungkin secara penghasilan terlihat lebih besar aku ya. Tapi kan hampir setengah penghasilan aku dari konten TikTok kita juga gitu, yang dimana itu kan karena konten kita kan maksudnya kayak aku dapat penghasilan dari TikTok pun ya karena kamu gitu loh, karena ada sosok seseorang seperti kamu gitu. Kayak misalnya suami aku bukan kamu gak akan seramai itu TikTok aku sayang gitu loh. Jadi kayak uang dari konten pun itu juga sebenarnya kamu yang menghasilkan gitu. Iya itu banget. Cuman kan tapi kan aku kan kadang ya ini aku kan selalu berpandangan wanita itu sama aja. Paham maksud aku? Wanita ya wanita, laki-laki ya laki-laki gitu loh. Aku selalu mandang gitu. Wanita itu ya butuhnya itu emang harus dikasih kita. Sebab makanya kan kalau di Al-Qur'an kan nggak ada wanita spesifiknya gitu kan ya. Spesifiknya. Iya, maksudnya nggak ada wanita yang spesifik wanita apa, tapi laki-laki wajib ya kan ya memberikan memakmurkan istrinya gitu ya kan ya.
Nah aku ngerasa, nah ini aku pribadi ya, mungkin enggak apa tuh kamu enggak kok enggak kayak gitu ya, mungkin aku pribadi aja ini. Justru aku ngerasa lebih bagus aku mempunyai rasa seperti ini supaya aku nyari gimana lagi ya biar step up lagi ya, biar naik level, biar gimana lagi biar naik level lagi supaya ya itu terwujud dan aku enggak merubah sikapku kalau misalnya nanti aku udah kolong merat. Amin Allah. Ya doain dulu ya. Sisanya mah tenaga sama keringat yang kita keluarkan seperti itu. Masih banyak yang kurang dari aku, makanya aku mau minta maaf karena aku kadang masih mut-mutan sih. Gitu ya. Masih suka yang kayak gitu-gitu. Tuh, itu ya masih yang aku proses untuk belajar sih mengontrol emosi-emosi gitu. Gak boleh tahu marah-marah mulu sama suami itu kan nggak boleh gitu ya. Jadi aku lagi belajar untuk mengontrol itu. Walaupun kalaupun aku marah-marah ya kamu juga tetap hehehe ketawa-tawa gitu kan. Tapi kan kayak aku sedang mengurangi itu aja sih. Jadi kayak ingetin aku aja kalau aku udah ngomel-ngomel. Iya. Siap-siap Naya.